all our qualifications, but until we're certified hotshots, it's away. It's gonna feel like the end of the world. As long as you can breathe, you can survive. Sambaran petir pada Jumat 28 Juni 2013 di wilayah Yarnell Hill, Arizona berubah menjadi kobaran api. Dipicu cuaca kering dan panas serta angin kencang, kobaran api tersebut menjalar dengan cepat dan mengancam membakar daerah pemukiman. Sebanyak 200 anggota pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, termasuk 20 anggota dari Satuan Elit Damkar Kota Prescott. Namun tragis, dari 20 anggota, 19 diantaranya tewas karena tak sempat menyelamatkan diri. Di cerita nyata kali ini guys, kita akan melihat bagaimana mereka di usianya yang masih muda-muda berani mengambil resiko besar, berhadapan langsung dengan api demi keselamatan banyak orang. Ceritanya cukup sedih sih guys, makanya wajib pakai headset ya. Ya udah, langsung saja kita mulai ceritanya. Di kota kecil bernama Prescott, seorang pelatih sekaligus pengawas pemadam kebakaran hutan bernama Eric Marsh bersiap berangkat kerja dengan menyiapkan perlengkapan keselamatan miliknya. Di hari itu, ia mendapatkan tugas bersama timnya untuk membantu memadamkan kebakaran di daerah hutan nasional Tonto yang kini apinya telah membakar lebih dari 16.000 hektar. Sebelum pergi, Eric pun berpamitan dengan istrinya yang bernama Amanda. Di perjalanan, Eric kemudian menjemput seorang kapten timnya yang bernama Jesse Steed, dan ia juga berpamitan dengan istri dan kedua anaknya sebelum pergi. Setelah itu, satu orang lagi yang dijemput, yaitu Chris McKenzie atau yang biasa dipanggil Mac. Beberapa jam kemudian, tampak helikopter dengan muatan penuh air menuju kepulan asap, dan mereka pun mengkonfirmasi kepada Eric titik mana yang harus disiram. Barulah setelah itu semua muatan air yang dibawa pun dijatuhkan di titik yang sudah ditentukan. Tim Eric sendiri, mereka sedang sibuk membuat garis api dan sekat bakar. Mereka bekerja sangat keras, memotong, membakar beberapa pohon dan membuat sekat selebar mungkin supaya api liar yang diprediksi menuju ke sana bisa dihentikan dan tidak sampai meluas kemana-mana. Namun tak lama setelah itu, Eric mendapati jika cuaca panas semakin meningkat dan arah angin berubah, sehingga ia sangat yakin kalau api akan berputar ke arah perumahan. Ia pun segera melaporkannya kepada pusat dan meminta izin akan membawa timnya ke bawah untuk membuat sekat bakar baru. Namun usulan itu ditolak guys, karena pusat sudah memerintahkan regu pemadam tipe 1 yang ditugaskan memadamkan api yang tersisa. Eric sendiri tentu saja tidak bisa memaksa, karena nyatanya timnya sendiri adalah pemadam tipe 2 yang masih dalam tahap latihan, atau lebih tepatnya belum disertifikasi. Tak lama kemudian regu pemadam tipe 1 pimpinan Smith datang, dan Eric pun menyarankan agar mereka segera membuat sekat bakar baru di daerah dekat sungai. Namun Smith dengan sombongnya menyepelekan saran tersebut karena menurutnya ia tak pantas diatur oleh regu tipe 2. Ia bahkan menyuruh Eric untuk tetap ingat pada tugasnya, yaitu berjaga di belakang dan membersihkan sisa-sisa pekerjaan regu Smith nantinya. Dan beberapa jam kemudian guys, apa yang ditakutkan Eric pun terjadi. Api sudah tak bisa lagi ditahan dan kini mulai menyambar ke beberapa rumah. Semua orang pun panik berlarian menyelamatkan diri, mengungsi mencari tempat aman. Hey, Sue, you're not gonna like this one. Smith and Landau cutting bait on us. Beberapa bulan kemudian, di kota Prescott, seorang pengangguran dan pecandu narkoba bernama Brandon McDonald mendapatkan kabar kalau mantannya yang bernama Natalie tengah hamil. Saat itu juga, ia langsung menemui Natalie untuk menanyakannya. Dan ternyata benar guys, anak yang dikandungnya adalah anak Brandon. Brandon pun bersedia bertanggung jawab dan meminta maaf kalau dulu sempat memutuskannya tanpa alasan yang jelas. Tetapi Natalie yang sudah sangat kecewa langsung menolak tegas. Ia tak yakin Brandon akan berubah. Yang ia yakini Brandon adalah seorang pengangguran dan pecandu yang tak mungkin bisa menanggung kehidupan ia dan anaknya. Akhirnya Brandon pulang dengan kecewa hingga berniat untuk mencuri sebuah ponsel yang tertinggal di dalam mobil yang terparkir. Sayangnya ia tidak menyadari keberadaan polisi dan segera dengan mudahnya Brandon pun ditangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi. Seminggu kemudian, Eric menemui temannya yang bernama Dwayne yang pernah menjabat sebagai kepala pemadam kebakaran hutan pusat. Eric kemudian menceritakan mengenai kegagalannya menghentikan kebakaran kemarin, dan Eric sangat kesal karena timnya masih tipe 2 sehingga tidak bisa langsung bertindak dengan cepat. Ia pun meminta tolong agar Dwayne membantunya mendapatkan sertifikasi resmi agar masalah seperti kemarin tidak terulang lagi. 2 hari kemudian, Dwayne mengajak Eric menemui wali kota Prescott. Dalam pertemuan itu guys, Dwayne yang memang sangat mengenal wali kota menjelaskan bagaimana keuntungan jika di Prescott punya tim pemadam tipe 1. Dengan adanya tim 1, maka jika ada kebakaran besar, mereka akan langsung bertindak dengan cepat. Dan masyarakat tentu saja akan sangat berterima kasih kepada wali kota. Akhirnya setelah panjang lebar berbicara, sang wali kota pun setuju akan membantu tim Eric. Well, I hope not. Now you boys, keep your powder dry. Thank you. Dan kembali kepada Brandon, ia akhirnya bisa bebas setelah ibunya membayar jaminan uang $1.000.
Namun walau begitu, Brandon harus diusir dari rumahnya karena ibunya sudah sangat kesal dengan kelakuan Brandon yang tak kunjung ada perubahan. What is this? I'll be home at 7. When I get back, I want you gone. Waktu pun berlalu dan Brandon mendapatkan kabar kalau Natalie telah melahirkan. Ia datang secara diam-diam ke rumah sakit dan Brandon hanya bisa melihat bayi itu dari luar ruangan sambil merenung. Dari situlah hatinya mulai terbuka dan ia pun mulai menyadari kalau sekarang ini ia adalah seorang ayah yang harus bertanggung jawab kepada anaknya. Esoknya, Brandon mencoba mengubah nasibnya dengan mendaftar menjadi kru pemadam kebakaran yang saat itu sedang membuka perekrutan anggota. Tanpa diduga guys, Mac ternyata pernah mengajar di kelas EMT yang diikuti oleh Brandon. Dan ia pun kurang suka karena Brandon adalah seorang pecandu yang hidupnya sangat kacau. Ketika Brandon mengutarakan niatnya untuk mendaftar tanpa basa-basi, Mac langsung menolaknya dengan alasan lowongan sudah terisi. Namun tiba-tiba Eric keluar dan langsung mengatakan bahwa masih ada satu lowongan tersedia. Brandon pun melakukan sesi wawancara dengan Eric. Saat itulah Eric langsung tahu bahwa Brandon adalah pecandu narkoba karena tampak kurang fokus. Lamaran Brandon juga mengatakan bahwa ia masih berada di bawah bebas bersyarat. Brandon dengan berani mengakuinya kalau ia sudah berhenti dan alasannya bergabung adalah karena putrinya yang baru lahir yaitu Michaela. Ia ingin mengubah kehidupannya menjadi lebih baik demi masa depan putrinya dan memohon agar Eric memberinya kesempatan. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Eric pun keluar dari ruangan itu untuk meminjam sepatu kepada Mac dan diberikan pada Brandon karena saat itu juga mereka langsung melakukan latihan berlari ke puncak. Para anggota baru dan lama dengan mudah mengikuti latihan tersebut, tetapi Brandon yang baru pertama kali melakukannya langsung lemas dan muntah-muntah. Jesse tampaknya kurang setuju mengingat mereka sedang berlatih untuk sertifikasi dan memasukkan Brandon seorang pecandu khawatirnya akan menghambat. Namun di sini Eric memilih melihat dulu sejauh mana Brandon akan berubah. Setelah para anggota berhasil mencapai puncak, Eric pun memberikan pidatonya agar para anggota baru memikirkan kembali keputusan mereka untuk bergabung. Karena menjadi pemadam kebakaran bukanlah hal yang mudah, apalagi setelah mereka mendapatkan sertifikasi yang menuntut kerja keras dan resiko yang lebih besar. Setelah cukup istirahat di sana guys, mereka pun kembali turun dan bertemu dengan Brandon yang baru saja nyaris mencapai puncak. Setelah semua anggota dibubarkan untuk pulang, tinggal Eric, Mac, dan Jesse yang sudah menganggap kalau Brandon menyerah. Namun tiba-tiba saja Brandon muncul terlihat dari kejauhan. Dan Eric di sini merasa kagum setelah Brandon menunjukkan foto kalau dirinya berhasil menyelesaikan latihan sampai ke puncak. Alright. See you 6 a.m. Monday. Walau begitu, Mac tetap menunjukkan ketidaksetujuannya Brandon ikut dalam tim. Bahkan ia tak mau menerima ketika Brandon akan mengembalikan sepatunya. Sepulangnya dari latihan, masih dalam keadaan lusuh dan kotor, Brandon pun menyempatkan untuk membeli kebutuhan bayi. Dan diam-diam barang-barang tersebut pun ia simpan di depan pintu rumah Natalie. Brandon tentu saja sangat ingin melihat dan menggendong anaknya, apalagi ketika ia mendengar tangisannya. Namun setiap mengirimkan kebutuhan, tak sekalipun Brandon berani mengetuk pintu rumah tersebut. Ia selalu melakukannya secara diam-diam. Suatu hari guys, semua anggota tim berlatih membuat jalur api sambil sesekali menjawab pertanyaan dadakan mengenai pengetahuan istilah-istilah pemadam. Saat giliran Brandon tiba, ia salah dalam menjawab dan hal itu membuat Eric kesal karena kesalahan Brandon bisa membuat semua orang terluka. Karena kesalahannya, seluruh anggota mendapatkan hukuman push up 100 kali. Dan tentu saja hal itu membuat anggota lain kesal. Mereka menertawakan Brandon dengan memanggilnya Donat, terutama Mac yang langsung melampiaskannya dengan meragukan anak kandung Brandon. You see that kid's in the yard, bro? Untungnya, Eric segera melerai dan mengingatkan agar Brandon mengendalikan emosinya. Setiap harinya, mereka selalu berlatih dengan keras. Semua prosedur pemadaman dilatih termasuk mempelajari cara berlindung dari api dengan membungkus diri menggunakan shelter tahan panas. Eric pun terus mengingatkan dan menegaskan jika shelter adalah satu-satunya cara bertahan hidup jika mereka terdesak dan terjebak di tengah kebakaran. Tak lama kemudian, Dwayne menelpon dan mengabarkan kalau tim Eric akan dievaluasi saat mengatasi kebakaran di Gunung Ciricahua nanti. Dwayne pun mengingatkan agar Eric dan timnya bersiap serta menunjukkan kemampuan terbaiknya. Kabar itu pun segera Eric sampaikan kepada anggota timnya dan mereka semua tampak sangat senang karena setelah penantian yang cukup lama, mereka kini punya kesempatan untuk bisa menjadi regu tipe 1. Down south. We're getting our eval on it. Act like we've done it before. Berangkatlah mereka keesokan harinya. Lagi-lagi guys, di perjalanan Mac mengancam Brandon supaya saat evaluasi nanti Brandon tidak membuat ulah. Mac sudah menantikan hal ini sejak lama dan ia tak ingin jika sampai gagal mendapatkan sertifikasi. Apalagi ternyata pacarnya juga akan memberikan hadiah yang spesial jika sampai Mac resmi menjadi pemadam tipe 1. Seperti biasanya, Brandon pun menanggapi hal itu dengan santai dan biasa saja. Tak lama kemudian sampailah di base camp Tapal Kuda 2 Pegunungan Ciricahua.
Semua regu pemadam termasuk tim Eric diberi arahan mengenai cuaca dan titik-titik mana saja yang harus mereka hadapi. Setelah itu datanglah seorang pengamat bernama Hayes yang akan menilai kinerja tim Eric sekaligus nantinya menentukan lulus atau tidaknya. Berangkatlah mereka menggunakan helikopter. Sesampainya di tempat yang ditentukan, tim Eric langsung bekerja membuat sekat bakar. Hayes yang terus mengamati pun sangat bangga karena tim Eric bekerja sangat cepat. Tak lama kemudian, Eric pindah posisi untuk memastikan arah api. Ia juga menanyakan cuaca dan kondisi angin kepada pusat agar bisa menentukan seberapa lama api itu akan tiba di tempat mereka. Dengan semua pengalamannya, Eric pun memerintahkan timnya untuk membuat sekat baru di sisi gunung sebagai upaya untuk meminimalisir kobaran api yang akan datang. Namun saat itu guys, Hayes tak setuju dengan ide tersebut karena menurutnya api tetap akan turun dengan cepat. Hayes sangat yakin karena ia punya pengalaman 40 tahun dalam dunia pemadaman. Tetapi Eric tak mau mendengar, bahkan ia emosi dan mengatakan kalau Hayes tak perlu ikut campur dan lebih baik tetap pada tugasnya sebagai pengamat. No, step off! Now, step off! Akhirnya, tim Eric membuat sekat baru di tempat yang telah ditunjuk. Dan setelah itu, Mac dan Brandon pun langsung membakar sisi hutan di luar sekat tersebut. Kemudian, mereka mengawasi perkembangan api sampai malam hari. Dan ternyata guys, ide Eric berhasil. Namun di samping itu, Eric merasa bersalah karena tadi sempat emosi kepada Hayes dan takutnya Hayes yang kecewa malah memberi nilai buruk untuk timnya. Sekembalinya ke Prescott, Eric menunggu hasil evaluasi dengan gugup karena memikirkan perilaku tak sopannya kepada Hayes. Bahkan ketika Dwayne menelpon untuk mengabarkan hasilnya, Eric pun langsung menutup telepon tersebut karena pesimis kalau timnya lolos sertifikasi. Saking merasa bersalahnya, Eric bahkan melampiaskan kekesalannya dengan mematahkan kursi di ruang kerjanya. Tak lama kemudian, Dwayne datang dan Eric langsung menceritakan apa yang telah dilakukannya kemarin. Namun ternyata hal itu tak menjadi masalah karena tak lama kemudian Eric segera keluar dan langsung memerintahkan semua anggota timnya mempraktekkan cara berlindung di shelter. Dwayne pun sangat bangga karena mereka bisa melakukannya dengan sangat cepat. Dan setelahnya guys, kabar gembira pun datang. Kini mereka sudah resmi menjadi regu pemadam tipe 1. Congratulations. You're hot shots. Eric pun akhirnya menamai tim mereka dengan nama pemadam kebakaran Granite Mountain. Selain kebahagiaan itu, Brandon akhirnya mendapatkan jawaban atas semua usahanya. Natalie akhirnya bersedia membukakan pintu dan mempertemukannya dengan Michaela. Brandon juga mengabarkan kalau dia telah bergabung dengan pemadam kebakaran. Dan Natalie sangat bangga mendengar dan mengetahui kalau Brandon telah berubah. Saat Natalie mengizinkannya untuk menggendong, Brandon yang masih kotor pun tak ingin mengotori putrinya. Tetapi Natalie tetap memberikan Michaela hingga membuat Brandon terharu. Beberapa hari kemudian, perayaan besar-besaran pun diadakan di kantor. Eric memberikan pidatonya dan ia mengungkapkan rasa bangga dan bahagianya karena saat ini timnya sudah resmi menjadi pemadam tipe 1. Ia juga membagikan kaos tim baru dan semua anggota termasuk keluarganya pun sangat senang. Dwayne juga di sana memberikan sebuah hadiah kursi baru dan Eric pun sangat senang menerimanya. Semua orang tampak sangat bahagia di hari itu kecuali Mac yang kelihatan murung. Brandon pun datang dan menanyakan apa yang terjadi. Ternyata Mac diputuskan dan pacarnya malah berselingkuh dengan orang lain. Belum lagi ia diusir dari rumah pacarnya dan harus segera pindah. Mendengar itu guys, tanpa pikir panjang, Brandon pun langsung menawarkan tinggal bersamanya. Mac tentu tak menyangka walaupun selama ini sikapnya kurang baik, tapi Brandon malah berbaik hati memberikan tempat tinggal. Hubungan mereka berdua pun akhirnya semakin membaik seiring berjalannya waktu. Setelah 9 bulan, keduanya menjadi sahabat yang sangat dekat. Saking dekatnya, Mac berusaha menjadi paman yang baik dengan mempersiapkan kedatangan Michaela. Mac ternyata menyingkirkan seluruh perabotan rumah yang bisa membahayakan. Namun ternyata bahaya sesungguhnya yang mereka hadapi justru ketika Michaela mengalami demam. Baik Mac maupun Brandon tak berpengalaman dalam mengatasi demam pada anak, sehingga mereka pun panik dan kewalahan. Untungnya, Jesse dan temannya datang membawa istri mereka, sehingga Michaela pun bisa lebih tenang di tangan mereka yang sudah berpengalaman. Setelah beres di pegunungan Chiricahua, mereka juga terlibat dalam kebakaran besar yang disebut The Dragon Fire di Arizona. Tim Eric mendapatkan tugas mengepung api di bagian utara dan menyudutkannya ke ngarai. Mereka kemudian membuat sekat bakar lalu setelahnya membakar bagian dalam sekat dengan obor solar yang biasa mereka gunakan. Di tengah kepulan asap yang begitu tebal, mereka bekerja dengan berani dan ada satu momen yang hampir saja menghilangkan nyawa Brandon. Brandon sempat kehilangan fokus dan terjatuh ketika akan kembali. Namun untung saja Eric segera menariknya menjauh. Sorenya guys, usaha mereka menyudutkan api ke ngarai pun berhasil. Dan semua orang tampak begitu senang dengan keberhasilan tersebut.
Setelah berhasil memadamkan api di Grand Canyon, semua anggota diliburkan dan Brandon memanfaatkan hal tersebut untuk bersantai dan bermain dengan anaknya di taman. Namun Michaela sepertinya sedikit kurang nyaman dengan Brandon yang beberapa hari ini tak menemuinya. Dan menurut ibu Brandon, hal itu biasa. Brandon hanya perlu mengakrabkan kembali dengan anaknya. Saat itulah guys, kepulan asap tebal terlihat oleh Natalie dan semua anggota yang tadinya sedang berlibur pun kembali dipanggil oleh Eric. Asap tebal yang Brandon lihat tadi ternyata berasal dari pegunungan dan kebakaran tersebut dinamai dengan The Dust Fire. Eric pun mendapatkan tugas dari pusat untuk memimpin dan membagi tugas 6 regu pemadam yang akan dikirim. Sementara tim Eric akan dipimpin oleh Jesse. Kebakaran yang sudah terjadi semalaman tersebut mendapatkan peringatan bendera merah yang berarti cuaca di lokasi berada pada level berbahaya dan dapat menimbulkan api besar dadakan. Jesse pun kemudian membawa seluruh anggotanya ke bukit bagian utara dan mereka ditugaskan membuat sekat bakar di daerah dekat pohon juniper, yaitu pohon tua yang usianya 2000 tahun. Semua anggota mulai bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Dengan arahan dari Jesse, mereka membuat garis api pembatas sejauh mungkin. Dan setelah itu, bagian luar pun dibakar sehingga api tersebut langsung menuju titik kebakaran. Ketika ada percikan api yang terbawa angin, mereka segera mematikannya dengan cara memotong pohon yang terbakar. Semua orang di sana bekerja bersama-sama dan akhirnya beberapa jam kemudian api pun bisa dihentikan dan mereka merayakannya dengan berfoto bersama di bawah pohon juniper. Random out on 2. 1, 2. Namun tanpa diduga guys, dalam perjalanan pulang, Brandon mengalami insiden di mana ia dipatuk ular berbisa hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Untungnya segera bisa ditangani dengan cepat dan selama semalaman Mac menunggunya hingga keesokan harinya tersadar. Bahkan Mac pun bersama teman-temannya telah memburu dan berhasil memotong ular yang menggigit Brandon. Tak lama kemudian, istri dan ibunya datang menjenguk dan mereka sangat bangga atas keberhasilan Brandon yang telah menghentikan kebakaran. Walaupun Brandon mendapatkan sorotan di koran, tetapi di sisi lain ibu Brandon khawatir dan menyarankan agar Brandon mencari pekerjaan lain demi putrinya. Setelah dipikirkan guys, di malam selanjutnya Brandon pun mengatakan niatnya untuk berhenti kepada Eric. Ia juga sangat berterima kasih karena selama ini sudah diberi kepercayaan dan kesempatan. Brandon pun menjelaskan kalau rencananya keluar adalah demi putrinya dan Brandon ingin mencari pekerjaan yang tak terlalu beresiko. Namun Eric malah kecewa dan tidak menyetujui niatan Brandon. Ya, Brandon juga tak bisa berbuat apa-apa saat itu selain menerima keputusan akhir Eric bahwa Brandon tetap akan bekerja menjadi pemadam bersamanya. Kekecewaan itu juga Eric sampaikan kepada Amanda. Tetapi Amanda justru kecewa karena sama saja Eric merampas hak orang lain untuk memilih jalan hidupnya. Menurutnya, itu telah membuat Amanda merasa rumah tangga mereka tak lagi diperhatikan oleh Eric hingga mereka tak memiliki anak. Perdebatan pun menjadi semakin panas yang pada akhirnya Amanda pulang dan Eric pergi ke rumah Dwayne untuk menenangkan diri. Mereka berdua pun bercerita dan Dwayne banyak memberi masukan kepada Eric bahwa keluarga adalah hal yang harus dibina secara baik-baik. Ia juga menyarankan agar Eric berhenti berambisi karena semua yang ia inginkan saat ini sudah dicapai. Setelah berbicara hampir semalaman, Eric pun pulang dan langsung meminta maaf kepada Amanda. Ia juga berjanji kalau tahun ini akan menjadi tahun terakhirnya menjadi seorang pengawas pemadam. Nah paginya guys, Eric mendapatkan telepon kalau di Bukit Yarnell telah terjadi kebakaran akibat sambaran petir semalam. Eric pun segera menyiapkan timnya dan langsung bergerak menuju lokasi kebakaran. Di perjalanan guys, ia juga mengabarkan niatnya untuk berhenti kepada Jesse dan menyarankan agar Jesse menjadi penerusnya. Jesse, this is gonna be my last year, suit. Job is yours if you want it. Setibanya di base camp, sudah ada 3 regu pemadam yang sudah mulai diberi arahan. Tim Eric sendiri akan ditugaskan menghadang api di bagian barat dan mereka juga sudah disediakan tempat aman di sebuah peternakan jika sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. 3 tim tersebut akan bekerja menghambat api di beberapa titik dan setelah semua penduduk diungsikan barulah mereka diperintahkan untuk mundur. Misi pun akhirnya dijalankan guys. Tim Eric semuanya segera menuju barat mendaki ke bagian bukit untuk membuat sekat pengamanan. Sesampainya di tempat yang dituju, Eric segera membagi tim menjadi 3 kelompok dan semua ditugaskan menurut bagiannya masing-masing. Sementara dirinya sendiri akan mengamati kondisi api dan cuaca. Setelah garis api dibuat, Eric langsung memerintahkan Jesse untuk memulai pembakaran. Saat itu guys, Eric juga menyempatkan meminta maaf kepada Brandon atas keputusan egoisnya semalam. Untuk kedepannya, Eric pun akan membantu apapun yang kiranya diinginkan oleh Brandon. Namun guys, di tengah pekerjaan tiba-tiba pesawat datang langsung menyiram api yang dibuat oleh tim Eric karena ternyata pesawat tersebut mendapatkan koordinat yang salah.
Eric pun mengubah rencana dengan mengutus Brandon menuju daerah yang lebih tinggi untuk memantau api. Sementara anggota lain akan membuat galian baru di bukit selanjutnya. Sesampainya di tempat yang dituju, Brandon segera melakukan pengamatan dengan mengukur suhu dan kecepatan angin. Kemudian setelahnya ia pun melaporkannya kepada Eric. Yeah, how's it look? Temp is 104. RH 6%. So Awalnya cuaca di sana masih bisa dikatakan normal. Namun tak lama kemudian Brandon menyadari kalau kondisi angin berubah. Dan hal itu langsung terlihat dari kobaran api yang dengan cepat menuju ke arahnya. Brandon pun mulai panik dan Eric beserta Jesse langsung memerintahkan agar Brandon segera keluar dari tempat tersebut. Dan menunggu waktu lama, Brandon segera turun dan berlari. Namun api menuju ke arahnya terlalu cepat sehingga hampir saja ia terperangkap di tengah-tengah kobaran api yang sangat besar. Eric juga mendapatkan peringatan dari base camp kalau api sudah melewati batas pertama dan tim Eric diperintahkan untuk mundur ke tempat aman. Sementara itu, Brandon tampak mulai kesulitan mencari jalan keluar karena asap yang semakin tebal dan hawa yang semakin panas. Beruntungnya guys, seorang dari tim lain mendengar posisi Brandon dari radio dan langsung menjemputnya dengan mobil. Overcharge the radio! Ia pun segera dibawa ke parkiran mobil dan langsung ikut dengan tim tersebut untuk mengamankan diri ke base camp utama. Sementara itu, tim Eric sudah sampai di Bukit Aman dan dari atas sana, Eric dapat melihat bagaimana api tersebut melahap dengan cepat semua yang dilewatinya. Eric bersama timnya terus mengamati kondisi api, sementara pesawat besar yang membawa air nyatanya belum juga tiba. Pada akhirnya, karena sudah tidak ada cara lain lagi, Eric pun melapor kalau ia dan timnya akan turun ke peternakan dan mencoba memadamkan api dari sana. Di sisi lain, Brandon yang sudah sampai di base camp mendengar kalau angin berhembus sangat cepat menuju barat dan api sudah melewati batas ketiga. Ternyata benar saja, api sudah terlihat lebih dulu sampai ke peternakan. Sementara Eric dan timnya masih sangat jauh untuk bisa sampai ke sana. Tak berpikir panjang, Eric segera berlari kembali dan mengabarkan kepada teman-temannya untuk segera membuat titik penyebaran sebagai upaya penyelamatan diri. Karena untuk kembali ke bukit pun sudah tidak akan sempat lagi. Seluruh anggota bekerja dengan cepat, membersihkan, memotong dan membakar beberapa pohon. Sementara Eric melaporkan kondisinya kalau ia berada di tengah-tengah api dan meminta untuk segera dikirim pesawat besar pembawa air. Kondisi di sana benar-benar kacau, semuanya panik, asap hitam tebal sudah menyelimuti. Dan hal itu ternyata membuat pesawat tak bisa melihat dengan jelas posisi tim Eric di mana, sehingga air pun tak jadi dijatuhkan. Eric hanya bisa pasrah melaporkan kalau timnya sudah benar-benar terkepung api. Dan Brandon yang mendengarnya di radio pun paham betul apa kondisi yang sedang dihadapi oleh teman-temannya. Ia tak bisa berbuat apa-apa, hanya berharap ada keajaiban yang datang menolong teman-temannya. Begitupun dengan Eric ketika kobaran api yang sangat besar semakin mendekat. Langkah terakhir yang bisa dilakukan hanya menyuruh seluruh anggotanya untuk melapisi diri dengan shelter. Bantuan baru datang setelah api padam sepenuhnya. Tetapi mereka hanya melihat abu di mana-mana. Ketika mencoba menuju titik lokasi, mereka pun menemukan seluruh tim Granite Mountain telah tewas terpanggang. Brandon pun yang mendengarkan berita itu melalui radio menangis sejadi-jadinya. Seluruh anggota keluarga dari kru langsung dikabari perihal kejadian tersebut. Awalnya mereka hanya tahu ada satu orang yang selamat. Dan ketika Brandon yang hadir di hadapan mereka, seluruh anggota keluarga itu pun benar-benar kehilangan harapannya. Brandon pun tak kuasa melihat kesedihan keluarga teman-temannya dan langsung pergi sambil menyalahkan diri. Hanya Amanda yang dengan kuat menghampirinya dan berkata bahwa semua itu bukanlah salah Brandon. Look at me. Look at me! Don't you dare do this! Sebagai penutup film guys, akhirnya Amanda berhasil merelakan kepergian Eric 3 tahun kemudian. Dan Brandon selalu mengenang teman-temannya dengan berkunjung ke pohon juniper yang dulu mereka selamatkan. Granite Mountain adalah salah satunya kru pemadam kebakaran yang berhasil mencapai status elit tipe 1. Dan sejak berdiri tahun 2008, mereka telah menyelamatkan ribuan hektar kebakaran hutan nasional. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bagaimana kita tidak boleh meremehkan suatu pekerjaan karena alasan apapun. Setiap pekerjaan itu penting dan memiliki resikonya masing-masing. Begitu pula pemadam kebakaran. Jika kalian tak mengerti resikonya, bukan berarti resiko itu tidak ada. Karena setiap kru pemadam kebakaran harus siap jika suatu saat mereka hanya kembali dalam bentuk nama.
Menjadi pemadam kebakaran, apalagi kebakaran hutan, tentu saja adalah sebuah pekerjaan mulia yang patut kita apresiasi. Semoga cerita kali ini menghibur kalian guys. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video